Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan Direktur TRFX Garuda Berjangka, Pak Ibrahim. Selamat pagi, Pak Ibrahim. Ya, pagi. Pak Ibrahim, sudah pekan terakhir di bulan Januari sudah mau selesai. Bagaimana pergerakan harga komoditas di bulan pertama tahun 2021 ini, jika Anda lihat? Ya, kita melihat bahwa pergerakan harga komoditas dari awal sampai akhir Januari terjadi fluktuasi, ya, karena tentang informasi stimulus, kemudian bank sentral global yang akan masih tetap mempertahankan suku bunga, kemudian masalah vaksinasi yang terjadi saat ini, kemudian adanya lockdown di beberapa negara, ya terutama di Amerika, Eropa, dan Asia. Ini membuat harga emas fluktuatif. Kita tahu bahwa harga emas sudah sempat mengalami kenaikan yang mendekati level 2000, tetapi kemungkinan besar kembali lagi turun. Nah, yang ini penyebabnya adalah salah satunya tentang masalah vaksinasi, kemudian tentang stimulus yang sampai saat ini pun belum ada satu keputusan. Ya, kita tahu bahwa Partai Republik di Senat dan di Parlemen ini nantinya akan kembali ke harga tertingginya untuk tahun ini? Ya, kemungkinan besar untuk mencapai level tertingginya ini sangat berat sekali, ya, karena apa? Kita tahu bahwa dari mulai awal Januari, ya, itu yang diperkirakan akan mencapai level tertingginya di 2000, tapi kenyataannya tidak tercapai. Nah, bisa saja harga emas ini akan menjadi fluktuatif dan kemungkinan besar akan kembali lagi turun. Yang saya targetnya adalah di 1.600, bisa saja akan di 1.500. Stimulus ini juga akan menganggap sentimen positif, tetapi untuk mencapai level di atas 2000 kemungkinan sangat berat sekali, karena vaksinasi yang terjadi saat ini sudah terus terjadi, ya, bahkan di negara-negara maju ini sudah tahap kedua untuk vaksinasi. Ini yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan kembali membaik, itu, Mbak. Baik, bagaimana dengan CPO, Pak, yang harganya juga terus naik? Kita lihat untuk CPO sendiri masih cukup bagus, ya. Kita tahu bahwa ekspor di Malaysia dari tanggal 1 sampai 25 Januari ini mengalami penurunan 41%. Artinya apa? Bahwa bisa saja ini penurunan produksi ini disebabkan oleh lockdown di Malaysia, karena kita tahu bahwa di Malaysia saat ini ada mutasi dari vaksin yang ini mengakibatkan Malaysia melakukan lockdown. Nah, dengan sendirinya kalau lockdown untuk produksi ini akan mengalami penurunan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dalam Cina kemungkinan besar akan mengurangi impor untuk minyak kelapa sawit. Kenapa? Karena kita tahu dengan tingginya harga ini mengakibatkan Tiongkok akan mengurangi untuk impornya. Nah, di sisi lain pun juga mendekati Imlek yang kemungkinan besar di bulan depan, Tiongkok pun juga tidak akan melakukan impor. Karena apa? Sudah terlalu cadangan minyak sawitnya sudah terlalu banyak. Nah, di sisi lain pun juga tentang masalah pajak ekspor, ya, ini sudah terlalu tinggi, yaitu 8%, sehingga apa? Sehingga Tiongkok melakukan impor minyak kelapa sawit dari Indonesia. Ini yang kemungkinan besar akan menjadikan harga minyak CPO fluktuatif, tetapi ada kecenderungan bahwa minyak CPO itu akan kembali lagi mengalami kenaikan. Itu, Mbak. Target harga berapa, Pak, di CPO? Target harga kemungkinan besar untuk minyak CPO sendiri masih di level-level level-level di 3.800. Ya, walaupun rata-ratanya kemungkinan besar di tahun 2021 itu hanya di 2.800. Artinya apa? Akan ada harga tertinggi dan harga terendah yang akhirnya dirata-ratakan itu di 2.800-an, Mbak, ringgit Malaysia. Baik, selain emas dan CPO, apalagi, Pak, yang menarik komoditas atau pergerakan komoditas seperti kopi. Kita tahu bahwa di masa lockdown saat ini konsumsi kopi terus mengalami peningkatan, ya. Bagaimana masyarakat baik di Eropa, Amerika, dan Asia ini condong mengkonsumsi kopi secara retail. Nah, ini bisa kelihatan dari produksi kopi robusta, ya, di Brasil di tahun 2021 kemungkinan besar akan mengalami peningkatan 16%, ya, dari tahun sebelumnya di 16,6 juta kantong. Nah, di sisi lain pun juga untuk kopi Arabica pun juga akan mengalami kenaikan 20%, ya, dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 6 juta kantong. Nah, ini mengindikasikan bahwa permintaan untuk kopi di masa-masa pandemi COVID-19 itu cukup meningkat. Apalagi di Vietnam yang kita tahu bahwa andalan kopi robusta, ya, di Asia
ini pun juga produksinya mengalami penurunan ya hampir 10-15% di tahun ini. Akibat apa? Akibat bencana alam ya dan turunnya investasi di Vietnam akibat COVID-19. Inilah yang kemungkinan besar akan mengangkat sentimen positif terhadap harga kopi ke depannya itu, Mbak. Baik, ini adalah kabar gembira untuk para pelaku pasar atau pelaku industri di bidang kopi. Baik, Pak Ibrahim, terima kasih telah bersama kami pagi ini.